Banyak banget nih orang bertanya kepada saya, Bang, saya tuh gagal bayar, saya tuh diancam sama DC Pinjol itu akan dipidana, akan masuk persidangan, itu gimana bang? Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan berita-berita tentang permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja nih di pembahasan kali ini. Kalian saya bertanya nih, sekalian ini jadi pertanyaan yang sering banget ditanyakan untuk kalian yang masih baru-baru pertama kali pinjol. Dan kalian itu diancam dan saat kalian gagal bayar akan masuk di pidana. Nah, bicara pidana kan kita sebagai orang awam kan pasti takut banget nih, apalagi bicara hukum. Pasti kita akan berpikir, waduh, hukum nih akan dipenjara. Padahal nggak seperti itu ya. Faktanya nih, saya mau ngasih tahu, sebenarnya nggak ada orang atau kasus orang gagal bayar itu dipidana, dipenjara, nggak ada. Karena kasus orang gagal bayar pinjol itu ranahnya perdata ya. Orang mau hutangnya sampai ratusan juta, puluhan juta dia gagal bayar, itu nggak bakal bisa dipenjara karena ini perdata. Tapi kecuali bisa masuk pidana kalau kalian terbukti sengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan pihak lain. Misalnya kalian nipu atau gimana. Nah, itu masuk dalam pasal 378 KUHP ya. Ya, di pasal itu menyebutkan bahwa seorang dapat dijerat dengan pidana penjara selama 4 tahun jika terbukti melakukan penipuan atau penggelapan. Yang jadi pertanyaan kan, kita itu nggak nipu, kita itu nggak ngelapin barang, data kita real, ya nggak? Data kita sah nih, sesuai dengan data KTP kita gitu kan. Terus kita nipu di mananya? Nah, itu kalian sering diancam sama DC pinjol yang seperti itu kan, penipuan lah, penggelapan dan sebagainya. Namun demikian praktiknya para pihak pinjol dan nasabah itu lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara damai biasanya, ya nggak? Karena biasanya melalui mediasi atau menyelesaikan di luar pengadilan lah dengan cara negosiasi hutang atau gimana. Intinya apabila kalian mengalami kesulitan membayar pinjol, itu kalian tuh jangan khawatir. Nggak usah bingung-bingung, karena galbay itu membuat kita nggak ada yang kita masuk ke jalur hukum atau membuat kita ke jalur penjara, itu nggak ada. Itu hanya ancaman-ancaman atau statement-statement dari DC pinjol agar kita mental kita down, terus kita dituntut secara hukum lah, pidana dan sebagainya, supaya kita tuh merasa lemah di hadapan para DC pinjol. Nah, sebenarnya dari dulu juga tidak bisa, karena banyak orang-orang yang percaya membuat orang tuh gagal bayar pinjol tuh takut. Tapi percaya, itu nggak akan ada unsur pidana atau hukum jika sampai kalian gagal bayar di pinjaman online. Ya, mau diberi surat somasi seperti apapun, mau diberi surat peringatan seperti apapun, yang namanya gagal bayar pinjol atau galbay pinjol ilegal. Cuma masuk hukum perdata. Kalau perdata itu beda banget dengan pidana. Karena kalau pidana kan ada unsur kriminalitas ya. Kalau perdata ya tentang keuangan aja gitu kan. Jadi kalau kalian sampai dipanggil ke pengadilan sekalipun, proses juga nggak akan secepat itu dan tidak sesimpel itu. Pastinya kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kalian tinggal dijelaskan kronologi masalahnya. Dan di situ justru kalian akan menemukan titik terang nih, ya nggak? Jangan takut rumah disita, karena nggak bisa dan nggak boleh. Pinjol itu nyita barang tuh nggak boleh, karena tidak ada unsur di sana pinjol itu bisa nyita barang tuh nggak ada. Nah, walaupun ada nih orang di pengadilan, akhirnya kalian divonis untuk untuk bayar hutang ya. Lalu kalian ditanya sama hakimnya, berapa Anda bisa bayar hutangnya? Lalu kita akan jawab, saya akan nyicil dengan hutangnya 50.000 per bulan. Lalu disisahkan nih sama hakimnya, udah, hutang kalian yang mau 10 juta dicicil 50.000 per bulan. Pinjolnya pusing dong, bingung kan? Belum lagi biaya masuk pengadilan tuh berapa, biaya pengacara dan sebagainya. Hutang kalian cuma 1 juta 2 juta, kok masuk pengadilan? Rugi bandar dong pinjol, ya gak? Jadi begini,
Kalian tuh nggak perlu takut tentang masalah resiko gagal bayar di pinjol, karena banyak banget orang yang gagal bayar, ya, jutaan orang, bukan kalian aja. Oke? Karena pada dasarnya banyak yang takut. Nah, ini menjadi yang jadi PR buat kita tuh, ya nggak? Karena kita biasanya dikirim surat somasi, dia ancam-ancam pidana. Nah, ini yang jadi masalah. Intinya kalau kalian gagal bayar, kuatin mental, perbanyak nonton video YouTube yang memperluas wawasan kalian. Kalian searching di Google lah gimana solusi-solusi gagal bayar. Tentang masalah hukum kalian juga baca-baca lah, biar pengetahuan kalian tentang pinjol itu ada dan tahu. Jadi kalian tuh nggak panik. Oke, itu sih teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.